A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza utawi iki iku faslun fasal suwiji fi bayani sunnati ing dalem martelaken bab sunat wal bid'ati lan bid'ah. Mbah Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu sangat memperhatikan perbedaan antara sunnah dan kenapa? Karena banyak ulama, banyak orang berpendapat terkadang terjadi perbedaan yang signifikan atau perbedaan yang sangat menonjol antara perbedaan dan sunnah dan bid'ah. Ada pelaku sunnah dikatakan pelaku bid'ah, ada juga pelaku bid'ah menganggap itu adalah sesuatu yang bersifat sunnah. Nah, saking pentingnya perbedaan sunnah dan bid'ah, maka Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu menjadikan sunnah dan bid'ah ini sebagai bab yang awal, agar nanti ke belakang tidak terjadi kesalahpahaman. Nah, menjadi sangat urgen, ya, sangat penting bagi beliau menjelaskan sunnah dan bid'ah. Bismillahirrahmanirrahim. As-sunatu utawi lafaz as-sunatu iku bidomi kelawan den domah sine wa tasdidi lan den tasdid huruf sine. Kama kaya dene perkara sire maqala kang dawuh sapa Abul Baqa, Imam Abul Baqa fi kulliyatihi ing dalam kitab kuliahe Abul Baqa. Lughatan iku ing dalam bahasa iku at-tariqatu dalan. Walau ghairu mardiyatin lan senajan ora den ridhoni. Wa syar'an lan ing sunnah ing dalam syara' iku ismun aran jeneng li tariqati kaduwe dalan al mardiyati kang den ridhoni al maslukati kang den tempuh kang den ambah didini ing dalam agama. Salakaha kang ambah ing tariqah sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aghairuhu utawi liyane Kanjeng Nabi miman saking wong Sulaiman huwa kang utawi wong iku ngalamun wong kang dadi panutan fidini ing dalem agama kas sahabati kaya dene sahabat radhiyallahu monggo ngridoni sapa Allah Gusti Allah nganhum saking sahabat. Di qaulihi krana ana dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin min ba'di. Alaikum padha netepono sira kabeh bisunnati kelawan sunat ingsun wa sunnatil khulafa'ir rasyidin lan sunah khulafa'ur rasyidin min ba'di ing dalem sakwise sedo ingsun. Lan ing dalem pengadatane sunnah ing dalam pengadatan iku ma perkara sedaya wa dhobi kang langgengi ngalahi ngatasé ma sapa muqtadi wong kang dadi panutan nabiyan iku nabiyan kana nabi iku anane awalian utawa wali wa sunnati utawi labat sunnati iku mansubun den bangsoaken ila sunnati maring labat sunnah. Khudifa den buang opo atta linisbati krono kangge nisbataken. Yang dimaksud sunnah, kata sunnah yang huruf sinnya didomah dan ditasdif itu menurut Imam Abul Baqa di dalam kitabnya, menurut bahasa sunnah itu adalah jalan yang ditempuh walaupun itu tidak diridhoi. Jadi sesuatu yang sudah berlaku entah itu diridhoi atau tidak, itu menurut bahasa itu cara etimologi itu.
Wasyarangan ismun li tariqatil mardiyatil maslukati fid dini salakaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awwaluhu mimman huwa alamun fid dini ka sahabati radhiyallahu anhu. Sedangkan menurut syariat yang namanya sunnah itu adalah sebuah nama atau sebuah istilah jalan yang diridhoi bagi orang-orang yang menempuh jalan itu di dalam urusan agama. Kenapa? Karena jalan itu telah dilalui oleh Rasulullah SAW. Jadi yang namanya sunnah itu adalah sesuatu yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan diridhoi oleh Rasulullah atau selain Rasulullah seperti para sahabat terdekat Nabi itu namanya khulafaur rasyidin ya, seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin min ba'di." Ikutilah sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin setelah aku meninggal. Menjaga, alaikum bisunnati, jagalah betul-betul sunatku itu dan sunat khulafa'ir rasyidin. Walaupun itu tidak dilakukan oleh Nabi, tetapi dikerjakan oleh khulafa'ur rasyidin, maka itu namanya sunnah. Contohnya ya, di Khalifah Umar bin Khattab. Pada zaman Nabi belum ada sholat taraweh berjamaah. Jadi kalau orang bilang pokoknya melu Nabi tok, ya sholat taraweh jangan berjamaah. Tetapi ketika Khalifah Umar bin Khattab menjabat sebagai presiden atau khalifah, suatu malam Umar bin Khattab itu masuk ke dalam masjid. Di dalam masjid itu orang lagi sholat taraweh, tidak berjamaah. Yang satu lagi takbir, yang satu lagi ruku, yang satu lagi i'tidal, yang satu lagi sujud, satu lagi salam. Umar bin Khattab tengok-tengok geleng-geleng kepala. Umat Islam kok gini banget, gak kompak belas ya. Bagaimana umat Islam mau kuat kalau ini gak kompak gimana? Akhirnya kemudian Umar bin Khattab membuat keputusan. Kalau di Indonesia mungkin namanya kepres gitu ya, keputusan presiden. Kalau di sana ya keputusan khalifah. Dah, yang sholat taraweh berhenti. Mulai malam ini kita akan sholat taraweh berjamaah. Kemudian ada satu sahabat, ya Amirul Mukminin, bid'ah. Maka jawaban Umar bin Khattab, hadhihi nikmatul bid'ah. Itulah enak-enaknya bid'ah. Kata Umar bin Khattab. Jadi yang ngajarin ngeyel itu Umar bin Khattab sebetulnya. Ngajarin kita ngeyel itu. Dia bilang ini Umar bin Khattab, ini bid'ah Nabi nggak pernah ngajarkan. Jawabannya ngeyel. Hadhihi nikmatul bid'ah. Ini nikmatnya bid'ah gitu. Maka kemudian mulai malam itu sholat taraweh berjamaah. Berapa rakaat waktu itu? Nyata Umar bin Khattab memilih taraweh meneruskan tradisinya Sayyid Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq itu mertuanya Nabi sekaligus orang terdekatnya Nabi dalam berjuang. Abu Bakar As-Siddiq itu tarawehnya 8 rakaat ditambah 12. Berapa berarti? 20. Umar bin Khattab meneruskan berapa? 20. Kemudian mulai saat itu maka taraweh menjadi berjamaah. Walaupun Nabi tidak pernah melaksanakan taraweh berjamaah, tetapi Nabi itu orang yang cerdas. Prediksinya itu dayung nah, itu hebatnya Nabi. Makanya Nabi bersabda, "Alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin." Ini seakan-akan Nabi itu tahu setelah saya meninggal besok kan banyak permasalahan ini. Makanya jangan ikuti saya, tapi ikuti juga sahabat-sahabat saya. Itu kata Rasulullah SAW. Hebatnya Nabi itu begitu. Tahu cara bapakmu itu yang perlu saat durungnya minoro. Tahu sebelum kejadian. Ketika Umar bin Khattab meninggal diteruskan sahabat Utsman bin Affan. Itu pun tarawihnya 20 rakaat.
Kemudian dari sahabat Utsman bin Affan diteruskan kepada sahabat Ali, tarawihnya pun 20 rakaat. Jadi khulafaur rasyidin 4-4-nya itu 20 rakaat sampai sekarang di Masjidil Haram Mekah itu tarawih 20 rakaat kecuali Covid kemarin. Covid itu tarawihnya adalah 4 rakaat. Jadi sepanjang Nabi dari Abu Bakar ila milenium ini sama milenial itu di Masjidil Haram tarawih 8 rakaat ya kemarin gara-gara apa? Covid. Itu pun tidak full 1 bulan. Kenapa? Karena di awal-awal dilarang tarawih, kemudian diperbolehkan tarawih tapi hanya 8 rakaat untuk menghindari kerumunan orang banyak dalam waktu yang lama. Lo tarawih di Masjidil Haram kan 1 malam 1 juz. Lah kamu dari surat At-Takasur aja dengan klesedan ya. Dasar imannya lemah kan begitu. Imannya lemah itu ibadah sebentar rasanya lama. Kalau imannya kuat, kalau ibadah itu rasanya berpisah. Kenapa? Karena itu mahabbatullah. Kangen kalau Gusti Allah. Kalau kita kangen, ketemu orang yang kita kangeni, kencan itu rasanya sebentar atau lama? Yang mau jawab sebentar sudah pernah. Tahu kan? Yang diem itu takut ngomong kok kemenangan next tahu. Jadi diem aja deh. Jadi diam itu menuju pada keselamatan. Jadi saya lebih baik diam. Jadi itu kalau kita itu cinta pada Allah, ibadah itu sudah menghadap Allah, maka lama akan menjadi terasa sebentar. Jadi kalau kita ibadah pengen cepat rampung itu tanda-tanda iman kita lemah. Kalau kamu sholat enggak jamaah itu artinya pengen cepat rampung apa pengen suwe-suwe? Berarti memang tanda-tanda imannya lemah. Ya semoga di pesantren ini kita bisa meningkatkan keimanan kita. Indikatornya apa? Kalau kami dengan mendekatkan diri pada Allah, tandanya imanmu mulai meningkat. Tadarus kok lama rasanya sebentar itu meningkat. Baru sholat kok wiridan itu berarti imannya meningkat. Baru sholat nang pondok, baru sholat kok salam kelepak berarti imannya itu meningkat. Kemudian lagi di masa Khalifah Utsman bin Affan itu ada sholat Jumat diadani wong ora bodo mlebu masjid. Akhirnya diadani lagi. Makanya sholat Jumat itu ada yang adanya 2, ada yang adanya 1. Yang adanya 1 itu periode wonge urung ndablek-ndablek. Tapi sampai pada Khalifah Utsman bin Affan kendablekan itu mulai muncul. Jadi dia dari rada teka. Mulai nek zaman iki akeh wong ndablek iki wis pancen tekan sahabat Utsman bin Affan wis akeh wong ndablek. Mula sholat Jumat akhirnya adzan 2 kali. Jadi kalau ada orang yang bilang mengatakan orang adzan 2 kali itu bid'ah, itu nggak paham hadis ini. Kalau membid'ahkan sunnah, maka sebetulnya yang membid'ahkan itu yang ahli bid'ah. Makanya hati-hati. Seperti orang yang mengkafirkan orang yang beriman, maka sebetulnya dia sedang mengkafirkan dirinya sendiri. You know? Maka nggak boleh generasi NU santri An-Nahdiyah 5 ini gampang menyalahkan orang lain, apalagi membid'ahkan, apalagi mengkafirkan, memusyrikan, nggak boleh. Jadi kalau kamu bilang, kamu dasar kafir lu, lah kata-kata itu jeblok keluar dari lisanmu, ternyata yang kamu kafirkan orang Islam, orang iman. Ini nggak bisa masuk ke sana. Naik ke langit sana, nggak mau langit itu. Pintu langit menutup. Sorry, aku nggak mau terima kamu. Tempatmu nggak di sini. Turun ke bumi. Turun ke bumi. Pintu bumi ditutup. Nggak boleh ke sini. Sampai 8 penjuru mata angin semuanya nggak mau terima. Yang menerima dia itu siapa? Tinggal 1 toh, yaitu mulut tempat dia keluar. Maka jangan sekali-kali ngomong jelek sama orang lain. Contoh Mbak, ya Mas, sing biasa tukang goblok-goblok ngabati, lagi wong pinter wong goblok. Yang biasa goblok-gobloknya temen itu cah pinter apa cah goblok? Itu bukti real gitu loh. Ya.
Yang sering nyalah-nyalahke wong liya itu orang yang sering salah apa sering benar? Salah. Orang yang sering salah gitu. Jadi itu contoh sederhana sekali sebetulnya. Nah, kemudian orang NU itu karena ngerti wong Indonesia kebumen gombong masane santri anak dia lima iku ya rada ndang. Maka salat Jumat adanya 2 kali. Ini rasa protes. Umat dasarnya dangdut. Nah, dari Khalifah Utsman bin Affan ini ada pembukuan Al-Quran. Pembukuan Al-Quran di dalam masa Khalifah Utsman bin Affan itu Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Setelah bismillah ayat pertama. Jadi Khalifah Utsman bin Affan, Ali bin Abu Thalib itu menganggap bahwa sab'ul ayat Al-Fatihah itu disebut juga sab'ul ayat. Ayat surat 7 ayat itu menyatakan bahwa Bismillahirrahmanirrahim adalah min ayatihya, sebagian dari ayat Fatihah. Sehingga kenapa pedomannya? Karena penulis Al-Quran yang pertama Bismillahirrahmanirrahim ayat 1. Boleh dicek di Al-Quran. Nah, karena ayat Fatihah itu Bismillah termasuk ayat Fatihah, maka dalam sholat diberlakukan sama. Sehingga Fatihah Bismillahnya jahar bagi sholat yang jahar dan sir untuk sholat yang sir. Paham ya Pak? Latar belakang kenapa NU kok sholat Bismillahnya itu keras? Karena Bismillah min ayatil Fatihah. Kalau seandainya nulis Quran itu bid'ah, sahabat dulu ada yang bilang Nabi nggak pernah bukan Al-Quran, jadi mengumpulkan Al-Quran itu bid'ah. Ini kan terpikir ketika perang Badar. Perang Badar para hafiz itu penghafal-penghafal banyak sekali yang meninggal dunia. Sampai kemudian sahabat ada yang mikir, lah ini kalau yang hafal Quran meninggal dunia kabeh, siapa yang akan menjaga Al-Quran ini? Nah, bagaimana cara menjaganya biar cucu-cucu kita itu tahu? Udah ditulis aja, tulis, dibukukan Al-Quran itu. Sebagian sahabat mengatakan nggak boleh, Nabi nggak pernah bukukan Al-Quran. Kalau tidak dilakukan Nabi kok dikerjakan itu bid'ah semua, ya repot. Wong Nabi nggak pernah sekolah, bahkan Nabi nggak pernah belajar nulis, sampai beliau meninggal nggak bisa nulis, nggak bisa baca. Jadi belajar baca itu bid'ah. Karena Nabi nggak pernah kerjakan, nggak begitu. Nah, itu pemahaman yang terlalu tekstual sekali. Jadi banyak hal yang tidak dikerjakan Nabi, tapi ketika dikerjakan oleh umatnya itu bukan termasuk bid'ah. Itu paham ya? Jadi hati-hati.